Ke tempat yang sama. Hulunya sama kan? Sama, gue pengennya ngelawan arus, ngelawan ombak. Tapi itu dia, untuk melawan ombak mereka butuh draft yang sangat kuat dan RRQ. Mereka respect sekali dengan adanya Roger dan juga ada Hellcard. Apakah chance menuju ke arah Assassin akan terbuka kali ini, Oma dan Au? Oke. Bisa sih kalau Assassin ya. Fanny bahkan tadi ada sebenarnya kalau mau jadi opsi ya. Tapi buat kayak Liverpool. ngelihat sebenarnya kalau jujur ya dari Vincent, dia bisa main Assassin. Tapi Iya. masih belum terlalu nyaman kayaknya ya. Belum optimal lah. Heeh. Iya. Kelihatannya lebih nyaman buat fighter sih kalau aku bisa Lebih bilang. stabil. Lebih stabil juga, lebih sustain, bisa buat adu dan bahkan bisa poke turtle-nya duluan objektif. Gatot kacanya di Venom. Otot kawat tulang besi. Cakep. Ya udah sih. Ya udah sih. Otot kawat tulang besi. Cakep. Gak apa-apa sih. Waduh, Oke, sulit Shusin. ya. Shusin yang ditutup kali ini juga berarti membuka kesempatan adanya high loss lagi nih. Link. Link Hello. dan high loss. Ailos ya. Kuat ini ya Hello sekarang ya. Bukan squad ininya sih. Karena kalau bisa aku bilang diratakan persentasenya. Ya nggak tinggi-tinggi banget maksud aku, ngerti nggak? Oke. Cuma ya menjadi prioritas mungkin ada gameplay yang akan mereka miliki. Dan itu yang akan kita pertanyakan. Ruby terlepas sekarang. Ruby juga bisa diambil tapi ternyata tidak, lebih ke arah Phobius karena kalau lihat tadi Ruby tadi sempat di-ban. Tapi kombonya adalah Phobius Vexana nih, Om. Ya berarti Aurora bisa dipakai dong sekarang. Aurora Ruby? Aurora Ruby bener. Kalau mau dimainkan ya. Aha. Aurora juga ini bisa jadi stopper untuk menghentikan laju dari Infernal Pursuit yang bakal dibuka Phobius. Freeze. Ditiup kan sebenarnya. Ditiup Dia hilang. PS ya kan? Dan ngeselin sih sebenarnya kalau tim fight lagi rame banget ya. Aha. Kena Frosty Breeze, kena Glacier. Itu udah Wah. kayak kemana-mana tuh, apalagi kalau udah pakai yang efek ultra kan. Iya. Buset, terang banget. Kayak lu kan efek lu ultra, lu rata kanan lu. Terang banget. Dan bahkan kalau kita lihat di sini Julian Wow. menjadi sebuah jawaban dan itu mungkin alasan kenapa di bandnya Roger. Bukan untuk Link tapi untuk dari Julian. Sama-sama veteran Assassin dan Valentinanya nggak mau dilepas kali ini untuk di band. Dan pengen coba dibuktikan terhadap seorang Aboy kalau Rinsia juga punya kapabilitas yang sama. Ya, dan ini serem loh kalau Valentina ya. Karena efek dari nya dia kan. Ya, ini berarti Phobiusnya udah rendered useless udah. Udah kayak dia lompat ke depan udah kena Fear. kepegang. Betul. Kena apalagi Law and Order. Yap. Wow. Oh, ada komen dari Lavel. Lavel from MPL Malaysia, my brother. Saran untuk Geek Farm adalah saya tidak tahu berapa banyak pocket pixel lain yang masih mereka miliki, tapi itu baik selama Vincent memiliki waktu yang bagus. Wow. Oke, berarti selama Vincent masih bisa adaptasi deh ya. Yap. Alright, tapi Nolan sekarang yang akan dimainkan oleh Vincent. Melihat sang jungler harusnya ini udah terlihat ya. Julian dan juga Nolan. Farming speed harusnya memang Nolan lumayan cepat ya, Om. Betul, farming speed Nolan cepat. Tapi kalau dari point kill awal, Julian kalau dia pas banget ya, dia lebih cepat snowball. Dapat goldnya itu bukan dari jungle, farming hero. Yap. Dan targeting ini masih belum kelihatan siapa yang bisa dimakan secara instan nantinya. Karena kalau ngeliat Hylos dia tebel, Julian Valentina dia punya dash ability, Om. Ya, dan hitbox dari Fracture kan lumayan kecil. Yap. Jadi masih bakal bisa dihindari juga. Now Ruby masih ada edit sebenarnya. Dan sekarang ingat early game ya. Berarti dari tim Oh, ini mau Ruby Giva kan? mereka akan bermain dengan early game, mereka ingin bermain dengan kasar, mereka ingin bermain dengan seradak seruduk. Dan just in case kondisinya, last picknya mereka bisa ke arah roamer damage seperti yang mau bilang. Ini Sosujin harus berhati-hati dan biar siapin sih untuk Iya. akan hal tersebut. Yep. Atau mau coba main Hanabi Lolita? Waduh, Bisa loh nih. Hanabi Loli tim Halo ya? Tim halo. Tim Halo ya. Seru sih sebenarnya buat Hanabi Lolita ya. Ya. Tapi gak serunya kalau kalah di early. Karena salah satu prasyarat bisa menangin tuh Ya. Hanabi. Ya jungle-nya at least menang dulu. Iya, dan kemarin juga sempat kelihatan. Nah, dipisahin. Dipisahin. Lolitanya ditutup sekarang nih. Setidaknya ya menutup kemungkinan itu terjadi. Iya. Dan bahkan kemungkinan seperti ini, possibility ke arah Nathan juga muncul masalahnya. Iya. Ke possibility ke arah Tadi- Nathan ini muncul sekali. Tadi kan sempat Hanabi di ban sendiri sama Geek ya. Ya. Berarti nggak nutup kemungkinan juga ini bisa jadi salah satu pocket picknya Skylar. Bisa. Bisa. Terus apa lagi nih? Roamer yang belum kelihatan ya. Yap.
di terakhir gak sih? Betul. Bisa Ambil- disimpan ya, bisa di-keep ya. Kalau gue Gold lane terakhir sih, gue setuju terakhir sih. Yap, gold lane apa yang akan dibawakan? Karena Moskov juga kebuka sekarang, Dan ada Moskov saya pegangan banget nih Masako ya. buat Masako. Atau Harit sekalian. Harit di band, sorry. Atau Kari lagi. Atau mau Range-nya Cloud. pendek gak sih? Trauma gak sih tadi? Range Yep. pendek. Dan Moskov sekarang ya. Moskov itu dia. Power pick ya. Power pick buat Masako diamankan sekarang Moskov. Yap, dan apa yang akan diamankan oleh Skylar dan juga mungkin ini bakal ada di tangan antara Idok atau Dairen ya. Tapi Bruno lagi juga masih bagus banget loh. Bruno lagi ya, itu sebenarnya Oh, Cloud. aku agak cukup menakutkan kalau Bruno lagi. Masalahnya dia punya jarak yang rendah untuk bisa menghindari seorang Nolan. Tapi lihat di sini, Min Sitar. dengan adanya Min Sitar, Veldora masuk, dipastikan nggak bisa keluar lagi bersama dengan adanya Nolan dari Vincent. Nah kalau case kayak gini, Min Sitarnya yang XP atau di Rom nih? Gua roamer. Kalau aku roamer. Gua roamer. Aku roamer. Aku suka roamer. Bisa dadakan juga nih. Jadi ini lebih memancing buat Vincentnya, hati-hati banget. Lewat rumput yang tidak dicek sama sekali. Bisa tiba-tiba ada King's Call. Ada 4 anak-anakan Min Sitar ya. Tapi wah ini makin eksplorasinya luas lagi. Kemarin Betul. kita udah ngeliat Hanabi, terus udah ngeliat Gatot Kaca dan sekarang Terizla. Min Sitar muncul yang akan berhadapan dengan ada Terizla. Rom harusnya di tangan dari Baloiski. Aku agak sedikit bertanya gini loh, kalau Rom Terisla dari Baloiski ini, gimana cara mereka ngikat ke arah Skylar? Gimana cara mereka ngebuat Skylar ini dengan purify-nya itu terhentikan? Ya, ini Kenapa kayaknya dia nggak main surprise? Kenapa dia nggak main kaja? Skylar jelas ini bakal bebas banget. BMI-nya dia bakal bisa kemana-mana. Dia punya Nolan loh. Dia punya early game pressure bikin Skylar-nya miskin dari awal. Aku nggak tahu apakah 2-0 atau enggak, tapi kalau 2-0 berarti betul punggawa raja terbaru berhasil melunturkan Kryptonite-nya. Dan ini dia penentuan, mampukah King Farm membawa ke game yang ketiga atau bahkan RRQ menemukan jawaban atas King Slayer Rebel Arena. Mana tepuk tangannya? Wow, satu kesempatan yang bisa dimanfaatkan karena ini adalah match point untuk Hierarchy Hoshi. Yap. Lepas kutukan atau kembali menjadi ancaman karena munculnya juga unique pick yang sekarang dimunculkan dan Min Sitarnya ternyata di tangan Dairen. Nah, Oh, oke, Minsitar EXP. Ya. di tangan Dairen ya. Tapi aku suka sih, maksudnya ya ini yang aku mention tadi ya, bahwa satu tim ini wajib untuk punya ya at least minim lah 2 atau 1 cheese pick ya kan seperti ini. Jadi gak bakal bisa ditebak juga ini bakal menuju kemana nanti buat gameplaynya mereka. Waduh, Veldora sih bener-bener akan coba disiksa sih kali ini. Disiksanya ya bukan di laning doang, tapi disiksa di tim fight besar loh. Dicucuk-cucuk. Dicucuk-cucuk. Tapi wah, 4 Tenacity yang dibawa oleh Hierarchy Hoshi Om. Yap, bermain sustain nantinya ya. Ini jelasnya untuk bisa menahan juga damage yang diberikan Eternal Guard buat di early game. Apalagi kan Eternal Guard di combo dengan penalty zone tuh nanti. Sih bakal lumayan berbahaya juga. Dan dua emblem tank yang dipakai sekarang buat Arky Hoshia Hylos dan juga Min Sitar. Jadi ya Daren akan bermain sedikit lebih pasif dulu di bagian belakang. Agak sedikit lebih hati-hati pasti tapi Idok. Tapi lihat di depan sana, para pasukan dari tim Geek Farm, mereka coba di-invite angle sedikit demi sedikit. Walaupun ada susu di sana, tapi Enhanced terlalu sakit untuk seorang Baloiski. Sekalipun dia adalah sosok seorang Terizla, tapi Enhanced itu udah nggak bisa dipungkiri Ulda juga mau. Dan ternyata ini dia, ada R7. Kalau kata viewersnya ada Abang Cip. Abang Cip, Abang Cip, R7. Lihat kali ini R7 kita dalam 3 season terakhir. Apakah menurut R7, RRQ mampu menghilangkan Kryptonite atas Geek Farm? Coba. Jawabnya nanti ya. Coba jawab. Jawab kalau komentar. Kaget. Wey! Tapi ya kalian juga bisa kunjungi channel official streamer MPL ID. bentar, Mewing dulu bentar, boleh. bentar. Gak ada. Boleh. Gak ada itu. Mewingnya apaan itu, wey? Hei, gak ada mewingnya. Mewing. Kayak Om Wawa juga mewingnya. Sama Pak itu mah. Iya, oke. Tapi ya, Turtle udah muncul, bakal dipegang dulu nih Rinsnya. Oke, tapi ternyata Aboy bakal coba di fake. Di arah belakang, kondisi menuju ke arah Gaud. Seorang Rins bukan sebuah jawaban. Karena Rins masih bisa selamat, tapi nampaknya Baloiski zoning out yang terlalu baik dan maksimal. Flicker for defense, tapi out of nowhere mereka memaksa kembali untuk mendapatkan satu untuk Baloiski dapat squad. Memang di tangan, tapi lihat sosok King's Calling yang membuat Veldora terperangkap di depan sana dan bahkan membuat para pasukan dari tim King Farm melakukan zoning out. Satu bomba kill berhasil didapatkan dan Veldora one last hit gagal untuk menjadi sebuah penentu karena sosok dari Aboy
menutup jalur masuk dari salah satu Sojin. Oh ini fightnya panjang banget sebenarnya, tapi di arah top lane Blazing Duet sepertinya hanya untuk clear aja. Tapi balik lagi, lihat dari adanya Veldora ini super strong Om. Yap, nge-buying time ya. Cukup panjang dan juga cukup lama dan pada akhirnya untuk turtle yang pertama bisa diambil untuk Geek Fam juga. Ya. Tapi kita tahu adanya potensi untuk bisa menangin teamfight dengan long teamfight seperti itu adalah waktu King's Call-nya dibuka. Jangan sampai Veldora ini bisa keluar, tapi tadi kan keluar dia. Keluar dia. Karena musuhnya, karena teman-temannya dari RRQ sekarat semua, dia harus mundur. Yep. Sedangkan di sana, mereka masih membutuhkan Skylar untuk bisa nge-zoning belakang, nge-deliver damage lewat belakang. Tapi Oke. karena nggak ada Skylar, mau nggak mau mereka harus mundur. Yap. Dan kekuatan dari Nolan ini akan kita lihat ya, farming pattern versus bagaimana bisa farming hero. Yep. Yang dimainkan Julian tadi. Tapi kalau ngeliat dari potensi late game-nya juga nih, bagaimana Skylar dengan Cloud-nya, dia cukup pede Om dengan sprint yang dibawa. Iya. Dia pede nggak ada stopper berarti untuk dirinya. Ya, tapi harus hati-hati juga karena Cloud ketemu dengan Moskov di late game ya, Spirit of Mystery nih. Itu yang aku Lumayan nyeri nanti. Itu yang aku pertanyakan, Skylar berani banget ya. Aku Yep. tahu dia pemain Cloud yang sangat-sangat jago, sangat-sangat kuat. Tapi dengan ada sprint kali ini, apakah benar-benar mampu? Dan lihat, still terhadap gold buff. Pas banget ya. Masih dapatkan nama Skylar Kayak dengan Art of Thievery-nya. Iya bener, Art of Thievery, bener seni Iya, mencuri. Seni mencuri. Hehehe. Not bad. Not bad. Dan bakal lihat King's Call telah dibuka. Di dekat belakang Veldora. Masih bisa bertahan di belakang sana dan tidak ada King's Call. Rinsya masih menjadi bulan-bulanan warga dari Geek Farm. Satu target utama yang tidak ada henti-hentinya, yaitu Rinsya. Targetingnya mau coba untuk geng ke bawah, tapi ternyata belum berhasil. Betul? Mid lane yang hilang akhirnya membuat dari upaya dari Arake Hoshi ini cukup gagal. Ya, karena mensitar kan, base damage-nya dia juga kecil untuk di early-nya. Dan lihat Jadi, ada penalti zone di depan sana. Ingat, nggak boleh sembarangan. Dan mereka harus hitung detik menuju ke arah turtle. Kalau Vincent terlalu greedy, memaksa mendapatkan semua jungle dan juga kill terhadap Skylar. Tapi mereka kehilangan turtle, itu bahaya juga. Harus ada kalkulasi yang matang. Oke. Yep. Dan masih bisa farming untuk Vincent ya sekarang. Belum ada target yang lebih lagi, tapi bagaimana dari Geek Farm sudah mulai untuk bisa melakukan setup nih di turtle yang kedua. Ini bakal dipegangin nih sih di Dairon-nya juga berhadapan dengan Veldora. Oke, Veldora langsung mundur ke arah belakang. Veldora tidak mau terlalu terburu-buru untuk membuka badan karena dia tahu kali ini Dairon sudah berada di posisi level yang ke-7. Thunderbolt sudah di tangan dirinya yang bisa ngebuat Veldora itu bisa tumbang dengan sangat cepat. Oke, masih coba tuh ditarik ulur dulu. Tapi Rins King's Call-nya dapetin Vincent! Dairon! Dapat di depan sana, lihat Veldora terperangkap tapi King's Call-nya sudah selesai. Membuat melepaskan dari tim Geek Farm. Mereka mencoba melakukan following up. Enhance Sword telah dikeluarkan. Penalti zone. Berikan rasa Susujin. Mereka mau menukar dengan jungle tapi Susujin. Gagal untuk selamat. Masih cukup adil. Rinsya is coming. Spear of Distraction-nya gagal untuk mendapatkan siapa. Mudah walasi dari seorang Apoy. Apoy kali ini harus tumbang sabetan terakhir dari Dairon. Menyelamatkan poin kill atas seorang Apoy. Oh, Flicker, Dairon masih dicoba untuk dikejar. Tapi Tangkap terus- lagi? Oh enggak kena. Spear of Glory yang tidak kena. Tapi juga dengan ada Spear of Destruction tadi yang membuat dari Masako nggak bisa join fight-nya Om. Yap, karena memang masih belum kena ya. Yep. Itu kalau kena bahaya banget sih, Ul. Itu bisa 5 versus 4 tadi team fight-nya. Yap. Dan ternyata, buset, buset. Akhirnya. Itu bukan 3-15-6. 3-1. 3-1-5-6. Akhirnya Jonathan Liandi setelah sekian lama masuk ke MPL ID Extremer. Selamat datang Jonathan Liandi. Gusion 3-1-5-6. Gue bantuin tuh, Jo. Iya. Gusian itu bukan feeder carry ya. Nah, Harus lagi tenang, lagi tenang. stay Goal, cool. goal. Oh enggak. Mode ngambek gamut. Oh model ngambek. Jonathan gamut. Gamut namanya. Tapi lihat dong, pengen ketawa dia. Elah. Tapi nampaknya kita akan lihat balik lagi ke dalam in-game dan Emperor kali ini. Mantan BAI Fosa, kan BA pakai ya? baju RRQ sekarang. Gak apa-apa, Gusion 3-1 kok, ingat-ingat. Tapi ya, balik lagi kali ini dari Geek Fam mereka cukup unggul dan upaya dari Dairon untuk bisa dapetin poin-poin pick off dengan Spear of Glory-nya masih belum kelihatan optimal nih Om. Iya, karena ya balik lagi ini belum punya damage ya buat si Minsitar, apalagi dengan emblem tank yang dibawakan juga. Oke, lihat mereka memaksa Veldora kembali. Masih menjadi sebuah jawaban, tapi lihat Tyrant. Sekeras full out, bakal coba dipaksa. Dan King's Call-nya telah keluar, tanpa ada impact sama sekali. Skylar memilih untuk mundur terlebih dahulu. King's Call-nya masih belum bisa menahan damage yang banyak di depan sana.
Tapi nampaknya para pasukan dari tim RRQ, mereka akan kehilangan satu buah turret. Dengan adanya Gross Pathway dibuka, menunjukkan seorang Paloski. Terlihat Paloski belikan for defense, Suzuki juga harus menunjukkan belakang karena damage. Terlalu kuat Paloski untuk bisa di take down. Wah itu di target abis sih, tapi kuat banget ternyata Terizla nih. Tebal ya, Iron Skin yang dipegang dengan Terizla juga. Dan Nolan-nya farming terus-terusan. Dia bisa tadi, waktu ada team fight, dia ingin membuat lebih banyak XP dan juga gold. Yap, tidak lepas juga dengan adanya Eternal Guard dari Aboy yang ternyata ini adalah hero tertinggi rate kedua sejak debutnya dengan 18 kali pick dengan 66% win rate ya, dan itu adalah game fake by GoPay yang bisa kita sampaikan juga. Terlihat Eternal Guard ini juga dia bisa maksimalin banget nih timingnya. Yap, dan follow up-nya dia kan tadi. Bagaimana yang kena tadi dengan Dark Wave-nya, langsung di follow up juga dengan Deadly Grasp yang bisa diberikan Vexana. Karena banyak hero yang tebal, tapi lihat di sini Aboy item ketiganya cukup unik kalau Mama. Aboy. Oke, ada Wishing Lantern. Ini buat Aboy ya. Karena mungkin berhadapan dengan hero tebal juga semacam Hylos. Jadi butuh untuk Wishing Lantern membakar lah sedikit full HP yang diberikan Hylos juga. Atau bahkan untuk mencita dengan defense item. Yap. Dan sekarang masih menunggu ke arah Lord yang masih ditarik ulur. Dan RRQ Hoshi mereka dalam keadaan yang cukup tertinggal. Tapi Skylar-nya masih belum join juga. Skylar-nya masih coba untuk sibuk farming. Apakah ini RRQ masih coba untuk nge-delay ini, nge-buying ini menuju ke arah late game? Mereka bisa nge-buying time. Karena ada Cloud buat late game. Tapi buying ke arah late game, mereka jangan lupakan juga ini teman-temannya tersiksa banget sih. Boleh buying ke arah late game, tapi mereka juga harus pikirkan gimana caranya bawa game ini ke late game. Bukan hanya nunggu ke arah late game, tapi gimana bawa ke late game. Team fight-nya dimenangkan atau still ke arah Lord. Tapi nampaknya kalau ngomongin ke arah Geek Farm yang terlalu berani memasang ke arah seorang Idok. DPS terlalu besar, tenaga dikeluarkan. Idok yang tumbang di belakang sana. Langsung ada Skylar, sedikit demi sedikit Pokemon menunjukkan seorang Paloski. Gak ada lagi jalan dan pakai satu buah point kill. 11 Pro Skylar berhenti dengan satu buah point kill dan seorang Masako. Skylar, no win of nature, no purify. Dia nggak bisa bermain dengan maksimal kali ini. Dia harus pelan-pelan. Dia harus menunjukkan late game dan Lord di tangan dari tim Geek Farm. Dan itu dia, dengan adanya satu buah Blazing Duet dan juga Spare of Destruction yang masuk tanpa adanya self defense yang bisa dimiliki oleh Skylar tercancel dan akhirnya pun dirinya harus tumbang. Membuat keuntungan besar kali ini bisa diamankan oleh Geek Fam. Karena Lord mereka dapatkan dan poin kill mereka kumpulkan. Yap, dan semakin lama sebenarnya untuk gamenya berjalan juga, ini cukup menguntungkan bagi Geek Farm. Mereka punya Moskov loh, jangan lupa kan. Dan Moskovnya sudah mulai join nih buat tim fight-nya, jadi sudah lumayan cukup berasa untuk damage yang diberikan dengan Geek Farm. Apalagi dengan badan-badannya di Veldora, ada Baloski aja dengan konsep yang sama. Tapi dengan damage yang bakal bisa keluar juga, damage output yang jauh lebih besar dibandingkan game sebelumnya. Yap. Dan bagaimana winning condition yang harus dimainkan sama RRQ Hoshi? Ya, bawa late game juga sih, ajak buat main split push ya. Sabar ya. Ya, main sabar aja, coba bawa buat ke late game-nya. Ada Cloud yang memang bisa dimaksimalkan harus. Tapi Julian-nya ini yang memang kalau bisa dapetin kesempatan ya buat instant pick off, ini wajib banget. Tapi Julian kalau mau main instant pick off dia nge-flank sih om. Backline dari tim Geek Farm ini banyak yang bisa dia makan. Dibandingkan dia harus main front to back itu berat banget. Karena Skylar kondisinya kali ini tertinggal hampir 1.500, dia di 1.300 gold. Jadi jauh banget item yang tertinggal dari seorang Skylar gitu loh. Dan juga Veldoranya dia ada satu Winter Crown ya. Jadi dia bisa nge-buying time di depan. Balo juga Winter Crown. Oke, Winter Crown buying time yang akan coba dilakukan oleh para pasukan dari tim RRQ. Tapi nampaknya di depan sana, tim Geek Farm mereka masih belum bisa menerobos ke arah base turret. Sekalipun Vincent ingat, nggak boleh keulang kembali Vincent. Dia benar-benar fokus mendapatin satu flanking dan akhirnya terkena King's Call. Wah kelar. Yep. Dalam keadaan under kayak gini juga priority farming untuk RRQ Hoshi mereka cukup bingung ya kayaknya. Mau kasih ke Skylar? Kayaknya harus Skylar sih. Yang paling tepat ya, karena untuk sementara waktu Sutsujin di awal ya dia udah dapetin itemnya tadi. Kayak power strike-nya oke lah, levelnya sudah lumayan ya, hampir setara dengan pemain-pemain Geek. Kita datang Retribution. Tidak segan-segan untuk membuat adanya purple buff bisa diamankan oleh Vincent juga. Untuk kali ini tidak banyak yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Penalti zone dari seorang Paloski telah dibuka begitu saja. Fokus menuju ke team fight, tapi nampaknya perpasukan dari tim Geek Farm. Mereka coba untuk melakukan fight time. Damage terlalu besar. Defensive move dari seorang Paloski membuat sosok dari RRQ kayaknya harus agak cukup disengage juga. Dia nggak boleh terburu-buru. Kalau dia terburu-buru lihat di arah top lane itu gerobak udah banyak banget bisa menghantam best turret mereka. Yes, dan juga tadi ada Spear of Glory yang connect dari Dairon, tapi nggak langsung di-commit dengan adanya satu buah King's Call nih Om. Oh iya, kayak memang lumayan berat lah kapan untuk bisa dibuka King's Call. Karena King's Call bukan skill yang bisa di-spam terus-terusan. Ultimate yang dipegang, jadi harus penuh dengan pertimbangan juga. Kapan untuk dipakai, karena kalau dipakai ya at least dapat satu.
atau 2 lah. Kalau nggak dapetin poin itu kayak rugi juga sih buat buka King's Call atau nggak dapet objektif gitu. Kalau mau gambling dan berani ya Om ya. Kalau mau gambling dan berani, Julian ya makan Moskov. Wah itu berat Kalau sih. mau gambling dan berani. Lumayan berat tapi Iya. ya bisa lah dilakukan. Atau Pakai hindsight ya. atau kalau enggak ya mereka harus nunggu di dalam rumput juga, maksimalin aja. Ini ada Dairen, ada King's Call, tunggu di rumput, buka dengan King's Call-nya kalau memang Vincent lagi melintas. Iya. Dan sekarang dari Geekfam juga turretnya masih belum ada yang hancur sama sekali loh. Mereka jaga semuanya dengan cukup baik. Apalagi bicara tentang laning jauh juga ini dikontrol dengan cukup bagus dengan adanya Masako. Iya. Ini Masakonya udah jelas bakal main lane jauh terus ya. Ya. Jadi dia bakal join teamfight dengan Spare of Distraction. Oke, Paleski, dia tahu gak ada flicker lagi. Tapi nampaknya dengan Energy di depan sana, Dairon sekarang mau dan langsung membuka vision begitu saja. Perpasukan dari tim Ararkiosi. Mereka kehilangan Nidong, mereka ke depan dan King's Call. Terblazing Red from Skylar. Harus mundur ke arah belakang, dia bisa terus sakit dan tanpa adanya Purify Skylar. Sprint for defensive, mereka kehilangan 3 pemainnya. Tidak ada jawaban untuk bisa menghentikan permainan dari seorang Paleski dan kawan-kawan. King's Call masih belum efektif. Yap, dan terlalu kuat ya dari Geekfam-nya ini untuk makan semua damage yang disumbangin sama Ararki Hoshi. Yap. Ini belum ada damage sebenarnya. Kalau kita bicara, EXP-nya nggak menyumbangkan damage sama sekali. Beda dengan Popheus kan yang bisa mencicil juga dengan Infernal Pursuit tadi. Dan bahkan penalty zone yang bakal langsung di-spam. Ini kelihatan banget. Kalau memang nanti ada Sutsujin yang lepas kelihatan langsung di penalty zone. Yap. Langsung dipaksakan untuk menggunakan semua source skill-nya dia. Ya itulah kenapa aku lebih memilih dibandingkan dia yang ngebuka dan dia akan di-engage. Aku lebih suka kalau dia nge-engage terlebih dahulu. Dia nge-camping, dia cari di mana berdua atau sendiri tapi pastikan Moskov yang dia makan. Ya, sampai sekarang Moskov juga udah jadi full item sih. Full, dia kaya Full item. kaya raya dia dari tadi nih si Masako. Wait, Memang mengerikan tapi lihat penalti shot dibuka secara Paleski. Mundur ke arah belakang T5 dengan Eternal Guard membuka dan mega kill dapat kemudian from Dairon Blast dan from Skylar. Masih bisa terhentikan dengan adanya Wind of Nature. Masako free hit. Dapat di depan sana Sutsujin menjadi sebuah jawaban kah? Tapi dengan adanya para pasukan dari tim Geekfam dengan mundur di disengage mereka ingin menggerogoti seluruh best turret yang dimiliki dari tim RRQ. oke, dan ternyata masih bisa defense walaupun kayaknya Geekfam bakal coba untuk memaksa adanya satu wave lagi nih. Paksakah? Geekfam paksakah? Tapi Skylar di sana depan terlalu berani membuka vision, Sabar gak sih? hilang immortality dari seorang Paleski dan Skylar nampaknya penalti sama juga seorang Idong. Dia cari badannya, mereka kill Idong jadi dia nggak bisa melakukan defensif dan ini dia pasukan dari RRQ berhasil ditekuk di game yang kedua. The King Slayer bangkit dari kekalahan game pertama dan masih mencoba untuk menjadi satu-satunya The King Slayer yang terkuat di Wow. EPL Indonesia. Dan ternyata itu dia satu buah cheese pick yang ternyata belum bisa dioptimalkan muncul dari Ararki Hoshi dan Geekfam. Mereka bangkit, mereka pegangin early-nya dengan hero comfort Yep. menjadi satu sama dan kita akan melihat game yang ketiga. Lagi ya, efek snowball yang tidak terhentikan sama sekali. Dan efek unique hero yang tidak membawakan impact apapun semenjak game yang pertama. Munculnya Min Sitar tadi. Zero impact, agak berat memang. Tapi gak ada damage yang bisa di follow up sama sekali dari efek dari King's Call. Gak ada yang bisa masuk. Dan bahkan untuk bisa mendekat ke samping dari teamfight yang sedang diciptakan seperti yang kalian lihat sekarang. Ini sangat sulit. Sangat sulit untuk bisa kesana, apalagi Skylar dengan sprint, bukan Purify. Jadi dia harus berhati-hati ketika sedang menggunakan Blazing Duet dia. Gak Yep. bisa langsung melompat ke tengah ya langsung. Seperti yang mungkin biasanya sering kita lihat juga. Dan penalty zone dari Baloyski ini selalu bisa menginitiate juga. Dan ini jauh lebih tanky sih kalau dibandingkan dengan Gatot Kaca ya. Yep. Iya. Karena ya penalty zone langsung udah teamfight aja. Kalau enggak ya mau stay di dalam atau keluar dah gitu aja. Dan juga kayak langsung lebih interval animasinya lebih cepet gak sih dibanding Avatar Avatar, Gordon? Ya, kalau Iya. Avatar kan nunggu 1 second ya, baru dia lompat kan, baru dia turun lagi. Yang gue suka sih tadi Baloyski sengaja dipercayain immortalnya sama Skylar gak masalah karena target utama dia adalah roamernya, idoknya. Target utamanya adalah idok ketika roamernya dimakan, dihilangkan. Skylar mau sakit apapun damage-nya tadi, mau dia bisa nge-clear gak bakal kalau nggak ada roamernya. Yep. Semua berhenti planningnya. Dan Wah. itulah dia dibuka depan, immortalnya pecah, dia paksa idoknya tahu nih akan maju ketika immortalnya nggak ada. Disitulah momen antara Winter Crown dan juga penalty zone. Yep. Dan juga untuk item awal Winter Crown ya, ada 2 Winter Crown yang diambil tadi. Dan sangat
turtle sih. Kalau bicara tadi powernya ya, farming pattern dari Nolan ternyata yang belum terpatahkan juga. Yep. Dan follow up dari Aboy ini selalu bisa dapetin ya catch up dengan yang lainnya. Yes. Waktu ada yang dibuka itu keluar juga tuh Eternal Guard-nya ada. Terus juga Veldoranya tinggal melompat untuk zoning pemain-pemain dari Archivation. Dan juga kayak ngelihat dari Baloy, bukan cuma sekedar durable, dia juga ngasih damage Bener. yang cukup besar. Apalagi Execution Strike, Yep. Revenge Strike, meledak. Iya, produk. Tapi emang sulit juga sih, kayak memang ada King's Call, terus ada Glorious Pathway, tapi damage-nya nggak cukup ya. Nggak Dan cukup itu jadi kan. PR-nya tadi, damage yang nggak bisa masuk sama sekali. Hey. Ini dia, Iya. the player of the game, MVP di game kedua memaksa ke game yang ketiga. Kingslayer masih berdiri, the big brand Baloy. 14 assist bukan tanpa adanya backupan juga yang luar biasa tentu saja ya. Bagaimana memberikan pressure, memberikan screening out, memberikan momen dan bahkan mendelivering damage secara optimal. Karena kalau lihat dari itemnya ada satu buah wings aja di situ. Yap, satu Queen Swing memang tadi yang kalau kita lihat. Karena Queen Swing juga cukup membantu kan adanya tambahan 15% damage Ya. buat kedepannya. Dan Winter Crown cukup menyelamatkan juga kalau memang penalty zone-nya dibuka. Dia bisa mengaktifkan nanti untuk Winter Crown untuk bisa lebih sustain, lebih lama lagi bertahan. Atau berada di area, di tengah-tengah area dari King's Call. Yap. Dan ini sering kita lihat ya bagaimana mungkin perjuangan lah dari Veldora bersama dengan Baloyski. Mereka menjadi, mungkin plottingan draft mereka adalah menjadi badan buat teman-teman yang lain. Dan masalahnya kan kayak penalty zone ini gak bisa bergerak ya, kayak kena rantai. Betul. Terus juga ada efek fear, Iya. terrifying effect-nya. Nah itu tuh yang susah buat bisa keluar. Dan jangan lupakan juga Vincent yang di sini bisa farming. Yap. Mungkin beda dengan game yang sebelumnya, linknya ini jauh lebih lama untuk bisa clear kalau dia gak dapetin misalnya purple buff. Tapi kita bicara Nolan yang dapetin purple buff nih sekarang. Ya. Bisa farming cepat juga, ngedodge team fight. Yang tadi kalau kita lihat mereka lagi set up di tussle tapi ternyata Vincent ini lagi farming aja dia. Terus juga kayak ngelihat dari Idoknya lumayan pasif ya, karena ya kita tahu bagaimana typical Hylos ini. Iya. Jadi hanya ya udah nih sandbag berjalan aja gitu loh tanpa bisa make a moment. Benar, dan kukira tadi ya Idok yang bakal menggunakan Sitar ya. Iya. Karena kan dia hampir sama lah dengan si Franco. Tarik. Ya ada tarikannya juga ya kan. Cuman ternyata berbeda karena Iya. EXP Minsitar yang Nah. dipakai. Dan juga EXP Minsitar ini di pressure. Yap. Masuk pressure-nya si Povius. Dan juga mungkin kalau misalkan emang tanggungannya gak sih XP-nya Dairon ini pakai Minsitar bikin karena attack speed? Minsitar Ya text. bisa deh. Iya, Ya kan biasa beberapa kali kita pernah lihat juga kan. satu lah misalnya Corrosion dulu. Corrosion Ya, biasanya modalnya. Modal Corrosion. Kayak hampir sama kayak Tamus. Nah, Itu tuh. Cuman jadi ini dengan full defense jadi item ya. nanggung kan, mau defense durable juga enggak, punya damage juga jadi enggak. Betul. Tapi ini dia untuk item build di game tadi ya. Masih di game yang kedua juga. Game yang lagi-lagi berjalan dengan cukup cepat dikarenakan adanya snowball effect yang terjadi juga. Yes. 0. Tarat Geek Fam yang pecah. Tidak tersentuh sama sekali. Mungkin. Dipegangin bang. Bener, gak bisa deket ya tadi ya. Gimana? Rinsnya mau maju tadi susah banget tadi. Ini yang patroli ini abang-abang bawa palu. Gimana coba dia mau masuk, digebuk, Iya. susah juga. Dan memang bisa di spam juga sih buat penalty zone itu yang enak sebenarnya Yep. buat Terisla ya tadi. Dan Nolan kekuatan dia, Vincent farming terus aja dia, farming, dapat item menang retribution. Dan kekuatan dari Sutsunya ini hanya di early tadi kalau sempat kita lihat ya. Betul. Dengan enhance sight yang dilepaskan sempat menyerempet ke Baloyski di yang masih level 2. Tapi udah sebatas di sana aja sih, gak ada follow up yang terlalu berlebih sih kalau aku lihat dari Arkeon sih. Ya, ketika di game pertama pelan-pelan Dairon kali ini benar-benar jadi pelan banget. Ya Pelan kan? banget. Di shutdown dan Rinsya kayaknya udah mulai harus mikirin gimana cara dia bertahan. Karena Rinsya dibikin 2 game ini gak bermain. Betul, dia diincar terus-terusan dari Dia tadi. diincar, dia Nah. terus-terusan jadi target 2 game benar-benar di shutdown gameplaynya dia. Yap. Dan mungkin kalau udah kayak gitu, Skylar kayaknya mungkin bisa pakai hero yang kayak tadi ya. Yang jaga posisi, yang bisa delivering damage secara optimal juga. Karena dari tadi kalau ngeliat dari Skylar, bahkan dengan dari sprint, ini ya tak selamat gitu loh. Selamat. Selamat. Walaupun dia punya gold 10.000 sendiri, tapi lihat teman-temannya. Teman-temannya semuanya langsung menjadi miskin. Teman-temannya nggak bisa ngapa-ngapain, temannya nggak punya item. Ini EXP-nya juga jauh loh, 3.000 gold selisihnya buat EXP. Iya. Jadi benar-benar ya kepegang juga dari EXP lane tadi. Jadi kita langsung menyaksikan saja di post game kali ini. Dimana Big Brand Baloy 14 assist. Dia jadi sandbags, emang sengaja menjadi bulan-bulanan warga, tapi The Rich Guy. Bayu Base Gold
ada di tangan dari seorang Pinceng. Pincen Prandika namanya. Vincent Prandika. Dengan 871 ya. Kayak nama asli ya. Emang nama asli bang, Oh, nama asli. kebetulan. Ya jadi lupa mau apa. Nah terus juga kayak ngeliat dari pola farmingnya yang nggak dipatahin kan. Dia aman banget, bahkan ngeliat dari Idok yang biasanya ganggu. Iya, ini hidup tuh bisa mendekat juga. Kan ada Aboy, dijagain kena tapak sakti tadi kan. Tapang sakti. Galau Kena langsung. apa sentuhan itu. Ya, kena sentuh udahlah pusing ya. Terus di follow up ada balas juga. Revenge strike-nya nih mengganggu banget tadi. Yap. Oke. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari teamfight participation, Dairon aktif sih. Dia juga nyumbangin beberapa assist dan ada point kill juga. Cuman